Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini akan dibahas tentang konvergensi dalam sebaran dan peluang. Berikut beberapa motivasi tentang pentingnya konvergensi baik dalam sebaran atau dalam peluang. Yaitu misalkan kita ingin menilai kebaikan dari statistik yang digunakan sebagai penduga parameter atau mungkin juga digunakan untuk penarikan kesimpulan, maka perlu diketahui fungsi sebaran dari statistik tersebut sehingga dapat diketahui peluang dari penyimpangan nilai dugaan terhadap parameternya, atau dapat juga kita menghitung peluang membuat kesalahan dalam penarikan kesimpulan. Metode yang dapat digunakan untuk menentukan fungsi sebaran dari suatu statistik yaitu metode fungsi sebaran, metode momen, atau metode transformasi yang sudah disampaikan pada pertemuan 9 dan 10. Metode ini hanya dapat digunakan jika sebaran asal peubah acaknya diketahui. Sehingga untuk peubah acak yang tidak diketahui sebarannya diperlukan suatu pendekatan, yaitu berdasarkan ukuran contoh yang besar. Berikut gambaran tentang konvergensi. Misalkan ingin diketahui apakah sekuens peubah acak X1, X2, X3 dan seterusnya, dan selanjutnya dinotasikan sebagai kurung kurawal Xn dengan n mulai 1 sampai tak hingga konvergen ke peubah acak X. Artinya ingin diketahui apakah dengan meningkatnya n, Xn ini semakin dekat dan dekat dengan X. Sebagai ilustrasi, misalkan kita tertarik untuk mengetahui nilai peubah acak X, tetapi kita tidak dapat mengamati X secara langsung. Sebagai gantinya, kita dapat melakukan beberapa pengukuran dan menghasilkan perkiraan X, sebut sebagai X1. Kemudian kita melakukan lebih banyak pengukuran dan memperbarui perkiraan X dengan menambah X2. Proses ini dilanjutkan hingga diperoleh Xn mulai N1 sampai tak hingga, dengan harapan bahwa ketika N meningkat akan diperoleh penduga yang lebih baik dan lebih baik. Dengan kata lain, ketika N meningkat, Xn akan konvergen ke X. Untuk memahami tentang konvergensi dari sekuens, berikut diberikan review tentang konvergen dari sekuens. Misalkan terdapat sekuens bilangan nyata, yaitu A1, A2, A3, dan seterusnya. Apakah sekuens ini konvergen? Misalkan sekuensnya ini adalah nilainya setengah, 2/3, 3/4, atau secara umum dinyatakan bahwa suku yang ke n dari sekuens adalah sama dengan n per n plus 1. Untuk n sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Sekuens ini akan konvergen ke 1. Maksudnya di sini barisan nilai dari setengah, 2/3, 3/4, dan seterusnya ini akan konvergen ke nilai 1. Maka sekuens A1, A2, A3, dan seterusnya ini dinyatakan konvergen pada nilai limit L jika AN-nya mendekati nilai L untuk N menuju tak hingga. Perhatikan definisi konvergen dari sekuens, yaitu sekuens A1, A2, A3, dan seterusnya dinyatakan konvergen pada limit L jika limit dari AN untuk N menuju tak hingga sama dengan L. Maka untuk setiap epsilon lebih besar 0, ada bilangan N anggota bilangan caca sehingga dipenuhi simpangan mutlak dari AN dikurangi L lebih besar epsilon untuk N kecil lebih besar dari N. Berikut diberikan review tentang sekuens peubah acak. Ingat bahwa dalam model peluang apapun akan memiliki ruang sampel S dan ruang ukuran peluang P. Ingat
pada kuliah pertemuan ke-7 tentang medan sigma. Di situ diberikan tentang ruang ukuran peluang P. Misalkan ruang contoh terdiri dari sejumlah anggota atau bisa juga kadang disebut sebagai elemen, yaitu S, anggotanya adalah S1, S2 sampai SK. Peubah acak X adalah pemetaan dari ruang contoh S ke gugus bilangan nyata dan umumnya dinotasikan sebagai X kurung SI. SI adalah anggota ruang contoh dipetakan ke nilai XI untuk I 1, 2 sampai K sesuai banyaknya anggota ruang contoh. Nah, sekarang yang kita bahas adalah tentang sequence peubah acak XN. Ya. Perlu diingat bahwa terdapat ruang sampel S yang mendasarinya juga seperti pada peubah acak X. Artinya setiap XN adalah fungsi dari ruang contoh S ke bilangan nyata dan dinyatakan sebagai XN. Jadi di sini ada indeksnya N dari anggota ruang contohnya SI dan nilainya adalah XNI. Jadi diberi indeks N untuk menyatakan dia sequence ke N. I-nya sama yaitu 1 sampai K. Sehingga dapat diringkas bahwa sequence peubah acak adalah sequence fungsi dari XN, yaitu merupakan pemetaan dari ruang contoh ke bilangan real. Berikut diberikan ilustrasi untuk sequence peubah acak. Misalkan sebuah koin setimbang dilempar sekali, maka di sini ruang contohnya hanya ada 2, yaitu S-nya sama dengan H dan T anggotanya. Misalkan didefinisikan sequence peubah acak X1, X2, X3 dan seterusnya pada ruang contoh di atas, yaitu XNS sama dengan 1/n+1 jika S sama dengan H dan 1 jika S sama dengan T. Periksalah apakah XI bebas. Kemudian tentukan fungsi massa peluang dan fungsi sebaran dari XN. Misalkan di sini dinotasikan sebagai F dari XN untuk nilai X. Bagaimana grafik sebaran Fxn bila n menjuta hingga? Perhatikan solusinya. Untuk yang bagian A, XI tidak bebas karena nilainya ditentukan oleh pelemparan koin yang sama. Misalkan di sini tunjukkan apakah X1 dan X2 ini tidak bebas. Perhatikan bahwa peluang X1 sama dengan 1 dan X2 sama dengan 2. Kalau melihat dari XN tadi, ini adalah peluang T dan nilainya setengah. Nah, nilai ini berbeda dengan hasil kali dari peluang X1 sama dengan 1 dikali peluang X2 sama dengan 1, yaitu nilainya 1/4. Maka XI di sini tidak bebas. Kemudian untuk bagian B, setiap XI mempunyai 2 kemungkinan nilai dengan peluang yang sama, sehingga fungsi massa peluang untuk XN /adalah peluang XN sama dengan X, yaitu nilainya setengah jika X sama dengan 1/n+1 dan setengah jika X sama dengan 1. Sehingga fungsi sebaran untuk XN adalah Fxn, yaitu sama dengan 0 jika X lebih kecil dari 1/n+1 dan setengah jika X lebih besar sama dengan 1/n+1 sampai 1 dan bernilai 1 jika X lebih besar sama dengan 1. Untuk bagian C, perhatikan gambar. Ini adalah gambar dari fungsi sebaran Xn pada berbagai n. Terlihat di sini fungsi sebaran Xn mendekati Bernoulli setengah, maksudnya P-nya sama dengan setengah untuk n menuju tak hingga.
Berikut ilustrasi kedua untuk sequence berubah acak. Misalkan suatu percobaan acak, yaitu sebuah koin setimbang dilempar berkali-kali. Maka ruang contoh S terdiri dari semua kemungkinan sequence H dan T. Misalkan didefinisikan sequence berubah acak X1, X2, X3, dan seterusnya, yaitu Xn sama dengan 0 jika hasil lemparan ke N adalah H, dan 1 jika hasil lemparan ke N adalah T. Maka pada percobaan ini Xi bersifat bebas karena setiap Xi adalah hasil lemparan yang berbeda, sehingga Xi menyebar bebas stokastik identik Bernoulli dengan P sama dengan setengah. Dengan demikian, maka sequence Xn ini adalah sequence berubah acak yang bebas stokastik menyebar Bernoulli dengan P sama dengan setengah. Berikut berbagai jenis konvergensi untuk sequence berubah acak. Misalkan sequence berubah acak Xn dinyatakan konvergen ke berubah acak. Pengertian konvergen ini ada 4 macam, yaitu konvergensi dalam sebaran, konvergensi dalam peluang, konvergensi dalam min, konvergensi hampir pasti. Semua jenis konvergensi ini berbeda. Beberapa tipe konvergensi dinyatakan lebih kuat daripada tipe yang lain. Artinya berikut: jika konvergensi tipe A lebih kuat daripada konvergensi tipe B, hal ini berarti bahwa konvergensi tipe A akan berimplikasi konvergensi tipe B dan tidak berlaku sebaliknya. Perhatikan pada gambar yang merangkum hubungan antar jenis konvergensi. Konvergensi yang lebih kuat posisinya ada di atas, dan semakin ke bawah konvergensinya menjadi lebih lemah. Sebagai contoh, berdasarkan gambar dapat disimpulkan jika sequence berubah acak Xn konvergen dalam peluang ke berubah acak X, maka Xn akan konvergen dalam sebaran ke berubah acak X juga. Pada kuliah ini hanya dibahas konvergensi dalam sebaran dan dalam peluang. Pertama, perhatikan tentang konvergensi dalam sebaran. Konvergensi dalam sebaran adalah tipe konvergensi yang paling lemah. Fungsi sebaran dari sequence Xn konvergen ke fungsi sebaran berubah acak X ketika N menuju tak hingga. Konvergensi ini tidak memerlukan dependensi antara Xn dan X. Perhatikan definisi 1. Misalkan berubah acak diskrit atau kontinu X1 sampai Xn dengan fungsi sebaran peluangnya adalah Fx1 sampai Fxn, dan tidak perlu di sini bersifat bebas stokastik dan identik. Misalkan di sini berubah acak X mempunyai sebaran yang dinotasikan sebagai Fx. Sequence berubah acak Xn dengan N lebih besar sama dengan 1 disebut konvergen dalam sebaran terhadap berubah acak X untuk N menuju tak hingga, dan dinotasikan sebagai Xn, ada tanda panah dan di atasnya ada tanda D, singkatan dari distribution ke X ya. Jika limit dari Fxn untuk N menuju tak hingga ini sama dengan Fx untuk semua titik kekontinuan X dari fungsi sebaran Fx. Perhatikan pada ilustrasi 3 tentang konvergensi dalam sebaran. Misalkan sequence dari berubah acak Xn, N-nya mulai 2 sampai tak hingga, didefinisikan mempunyai fungsi sebaran Fxnx, yaitu sama dengan 1 minus kurung 1 minus X plus N pangkat N jika X lebih besar 0 dan 0 untuk X lainnya. Tunjukkan bahwa sequence Xn ini akan konvergen dalam sebaran ke eksponensial dengan parameter 1. Misalkan
didefinisikan dulu bahwa peubah acak X ini adalah mempunyai sebaran eksponensial dengan parameter 1. Sekarang masukkan kalau X lebih kecil sama dengan 0, maka f dari xn yaitu sama dengan 0 dan ini sama dengan fx. Untuk n sama dengan 2, 3, 4 dan seterusnya. Sedangkan kalau untuk x lebih besar 0, maka limit dari fxn untuk n menuju tak hingga yaitu sama dengan limit n menuju tak hingga dari 1 min x per n pangkat n, dan ini nilainya sama dengan 1 minus e pangkat minus x, dan ini sama dengan fungsi sebaran dari x yaitu fungsi sebaran dari eksponensial dengan parameter 1, dan ini dipenuhi untuk semua nilai x. Sebagai ilustrasi untuk beberapa n, perhatikan di grafik. Di sini ada untuk n sama dengan 2, n sama dengan 6, dan n30. Perhatikan fungsi sebarannya itu konvergen ke fungsi yang garis merah yaitu fungsi eksponensial 1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa xn konvergen ke x dalam sebaran ke sebaran eksponensial dengan parameter 1. Teorema berikut berguna untuk peubah acak yang merupakan bilangan bulat. Perhatikan teorema 1. Misalkan diketahui sekuens peubah acak xn dan peubah acak x. Misalkan x dan xn adalah bilangan tak negatif dan bernilai bulat untuk semua n, atau dapat dinyatakan bahwa Rx yaitu daerah dari x yaitu merupakan himpunan dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Demikian juga untuk Rxn, ini daerahnya adalah nilainya himpunan dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Untuk n sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Maka xn disebut konvergen ke x dalam sebaran jika dan hanya jika limit dari peluang xn pada x sama dengan k untuk n menuju tak hingga sama dengan peluang x pada nilai x sama dengan k. Untuk k nilainya 0, 1, 2 dan seterusnya sesuai pada himpunan dari x-nya dan xn-nya. Perhatikan ilustrasi berikut. Misalkan sekuens peubah acak xn ini mempunyai sebaran binomial dengan parameter n dan p-nya sama dengan lambda per n untuk n anggota bilangan caca dan n lebih besar lambda. Misalkan dan lambdanya syaratnya juga harus lebih besar 0. Tunjukkan xn ini akan konvergen dalam sebaran ke kosong. Perhatikan solusinya. Di sini akan ditunjukkan apakah limit dari peluang xn pada x sama dengan k untuk n menuju tak hingga sama dengan peluang x pada x sama dengan k. Untuk k 0, 1, 2 dan seterusnya. Perhatikan penurunan limitnya pada bagian akhir. Di situ limit dari peluang xn untuk x sama dengan k pada n menuju tak hingga sama dengan lambda pangkat k per k faktorial dikalikan limit yang ada nilainya n kali n-1 dan seterusnya sampai n-k plus 1 dibagi nk. Ini limitnya akan sama dengan 1, sedangkan limit dari 1 minus lambda per n pangkat n untuk n menuju tak hingga ini nilainya juga akan 1, dan limit dari 1 minus lambda per n pangkat minus k untuk n menuju tak hingga nilainya e minus lambda. Maka di sini limit dari peluang xn untuk n menuju tak hingga pada x sama dengan k
sama dengan lambda pangkat K Y pangkat min lambda per K faktorial, dan ini merupakan fungsi sebaran kosong. Selanjutnya konvergensi yang kedua yaitu konvergen dalam peluang. Konvergensi dalam peluang ini lebih kuat daripada konvergensi dalam sebaran. Untuk menyatakan Xn, sequence dari PU baca Xn konvergen ke dalam peluang ke PU baca X, ini dinotasikan sebagai Xn dengan tanda panah, di atasnya ada tanda P yang menyatakan probability ke X. Perhatikan definisi 2. Sequence PU baca Xn untuk n lebih besar sama dengan 1 dikatakan konvergen dalam peluang ke PU baca X untuk n menyutak hingga jika untuk setiap epsilon lebih besar 0 berlaku bahwa limit untuk n menyutak hingga dari peluang harga mutlak Xn dikurangi X lebih besar dari epsilon sama dengan 0. Perhatikan ilustrasi yang kelima, yaitu misalkan PU baca sequence dari PU baca Xn ini menyebar eksponensial dengan parameter n. Tunjukkan bahwa Xn ini akan konvergen dalam peluang ke PU baca X sama dengan 0. Perhatikan solusinya berdasarkan definisi 2. Ini harus diperiksa apakah limit dari peluang simpangan dari Xn dikurangi X, simpangan mutlaknya lebih besar epsilon untuk n menyutak hingga, maka nilainya ini sama dengan limit n menyutak hingga dari peluang Xn lebih besar epsilon karena nilai X sama dengan 0. Dan nilainya kalau dimasukkan ke sebaran eksponensial sama dengan limit n menuju tak hingga dari E pangkat minus n kalikan epsilon ya. Perlu diingat bahwa fungsi sebaran dari eksponensial dengan parameter n adalah 1 minus E pangkat minus nx, dan ini nilainya 0. Maka dikatakan di sini Xn konvergen dalam peluang ke PU baca X sama dengan 0. Perhatikan ilustrasi ke-6, masih tentang konvergensi dalam peluang. Misalkan didefinisikan PU baca X dan Xn sama dengan X plus Yn dengan nilai harapan Yn sama dengan 1/n dan rakam dari Yn sama dengan sigma kuadrat per n, dengan sigma tentunya lebih besar 0 adalah suatu konstanta. Tunjukkan bahwa Xn akan konvergen ke X dalam peluang. Pertama, dalam menjawab soal 6 ini perlu diingat tentang persamaan segitiga, yaitu bila diketahui A dan B anggota bilangan nyata, maka harga mutlak A plus B nilainya akan lebih kecil sama dengan harga mutlak A ditambah harga mutlak B. Misalkan di sini A sama dengan Yn dikurangi nilai harapannya dan B sama dengan Yn, maka diperoleh harga mutlak dari A plus B yaitu Yn nilainya akan lebih kecil dari harga mutlak A yaitu Yn dikurangi nilai harapan Yn ditambah dengan harga mutlak B yaitu harga mutlak dari nilai harapan Yn sama dengan 1/n. Kemudian untuk membuktikan bahwa Xn ini akan konvergen ke X dalam peluang, kita ingin menentukan dulu berapa peluang dari harga mutlak Xn dikurangi X lebih besar epsilon, yaitu sama dengan Xn dikurangi X berarti sama dengan peluang harga mutlak Yn lebih besar epsilon. Nah, tentunya nilai ini untuk mencari nilai peluang Yn lebih besar epsilon ini tidak mudah, makanya digunakan pertidaksamaan tadi. Nilai ini tentunya nilainya lebih kecil dari peluang
YN dikurangi nilai harapan YN, ya harga mutlaknya, ditambah 1/n lebih besar epsilon. Nilai ini sama dengan digeser 1/n-nya ke bagian epsilon, menjadi peluang dari harga mutlak YN dikurangi nilai harapan YN lebih besar epsilon minus 1/n. Dan dengan menggunakan pertidaksamaan Chebyshev, ini nilai peluang ini lebih kecil daripada ragam dari YN dibagi dengan E minus 1/n pangkat 2. Dan nilai ragam YN dimasukkan yaitu sigma kuadrat per N, maka nilai dari peluang harga mutlak XN dikurangi X lebih besar epsilon, ini nilainya lebih kecil sama dengan sigma kuadrat dibagi N dikalikan epsilon minus 1/n pangkat 2. Dan nilai ini kalau N-nya menuju tak hingga akan bernilai 0. Maka XN akan konvergen ke X dalam peluang. Perhatikan teorema 2. Misalkan diketahui suatu sequence peubah acak XN dengan N lebih besar sama dengan 1 dan peubah acak X, maka XN konvergen dalam peluang ke X akan berimplikasi pada XN konvergen ke X dalam sebaran. Ini sudah disebutkan pada slide sebelumnya bahwa konvergen dalam peluang itu lebih kuat daripada konvergen dalam sebaran. Hal sebaliknya tidak berlaku. Akan tetapi jika XN konvergen dalam sebaran ke suatu konstanta C, maka XN juga akan konvergen dalam peluang ke C. Jadi hal sebaliknya itu berlaku kalau konvergennya ke suatu konstanta. Berikut ilustrasi ke-7. Misalkan Y menyebar seragam pada selang minus setengah sampai setengah, dan misalkan X1 itu sama dengan Y, X2 sama dengan minus Y, X3 sama dengan Y, X4 sama dengan Y, dan seterusnya. Jadi kalau ganjil sama dengan Y, kalau N-nya genap akan sama dengan minus Y. Maka di sini fungsi sebaran dari XN untuk T, yaitu nilainya akan 0 jika T lebih kecil minus setengah, dan T plus setengah untuk T di antara minus setengah sampai setengah, dan 1 jika T lebih besar sama dengan setengah. Terlihat ini XN konvergen dalam sebaran terhadap Y. Sekarang ingin diketahui apakah XN konvergen dalam peluang terhadap Y. Ini untuk menunjukkan teorema 2 ya, apakah benar kalau XN konvergen dalam sebaran, XN juga akan konvergen dalam peluang. Perhatikan untuk sembarang epsilon di antara 0,1, maka peluang dari harga mutlak simpangan XN terhadap Y lebih besar epsilon, nilainya sama dengan 0 jika N-nya ganjil, dan jika N-nya genap sama dengan peluang dari harga mutlak 2Y lebih besar epsilon, dan nilainya ini sama dengan 1 minus epsilon. Nah, di sini limit dari peluang XN dikurangi Y lebih besar epsilon untuk N menuju tak hingga ini tidak ada, sehingga XN tidak konvergen dalam peluang terhadap Y karena limitnya tidak ada. Konvergensi dalam sebaran tidak perlu ada pada setiap titik dari limit Fn untuk N menuju tak hingga sama dengan F. Perhatikan ilustrasi 8. Misalkan diketahui suatu sequence peubah acak Xn dengan N lebih besar sama dengan 1 menyebar seragam pada selang minus 1/n sampai 1/n, dan misalkan X sama dengan 0, ini merupakan suatu konstanta, maka di sini fungsi sebaran dari XN untuk nilai T yaitu sama dengan 0 jika T lebih kecil minus 1/n, kemudian nilainya N kalikan T plus 1 dibagi 2
jika T di antara minus 1/n sampai 1/n, dan 1 jika T lebih besar sama dengan 1/n. Apakah xn ini akan konvergen dalam sebaran terhadap x atau konvergen dalam peluang? Untuk menjawab pertanyaan ini, amati pada konstanta x yang nilainya mendekati 0 ya. Ini enggak persis 0 tapi mendekati 0, yang mempunyai fungsi sebaran bahwa fx sama dengan 0 jika T lebih kecil 0 dan nilainya 1 jika T lebih besar sama dengan 0. Jika T lebih kecil 0, maka limit dari fxn nilainya akan sama dengan 0 dan sama dengan fungsi sebaran dari fx. Kemudian jika T lebih besar 0, maka limit fxn ini nilainya sama dengan 1 dan ini sama dengan fungsi sebaran dari x. Akan tetapi pada T sama dengan 0, limit fxn ini nilainya setengah dan tidak sama dengan 0 karena fx tidak kontinu pada titik x sama dengan 0. Sekarang diperiksa apakah xn ini konvergen dalam sebaran terhadap x. Pada x sama dengan 0, untuk sembarang epsilon lebih besar 0 diperoleh di sini limit dari peluang simpangan xn minus x lebih besar epsilon ini sama dengan limit dari peluang harga mutlak xn lebih besar epsilon ya, karena nilai x-nya 0 dan ini nilainya sama dengan 0, maka di sini xn konvergen dalam sebaran. Perhatikan ilustrasi 9 masih terkait dengan konvergensi dalam sebaran dan peluang. Misalkan diketahui sequence berubah acak xn dengan n lebih besar sama dengan 1 bersifat bebas stokastik identik menyebar seragam 0, 1. Misalkan didefinisikan sequence yn yang merupakan minimum dari sequence x1 sampai xn. Tunjukkan bahwa yn ini akan konvergen ke 0 dalam sebaran, dan yang B, yn juga akan konvergen ke 0 dalam peluang. Untuk menjawab pertanyaan yang A, diketahui di sini fungsi sebaran xn karena seragam 0, 1, maka fxn-nya sama dengan 0 jika x lebih kecil 0, nilai x jika x di antara 0 sampai 1, dan 1 jika x lebih besar sama dengan 1. Daerah fungsi dari yn adalah 0 sampai 1. Maka untuk daerah y di antara 0 sampai 1, fungsi sebaran yn sama dengan peluang dari yn lebih kecil sama dengan y, atau sama dengan 1 dikurangi peluang yn lebih besar y ya. Dan ini diuraikan seperti pada statistik tataan, maka fungsi sebaran dari yn sama dengan 1 dikurangi 1 minus y pangkat n, sehingga limit dari fyn ini akan sama dengan 0 jika y lebih kecil 0 dan 1 jika y lebih besar sama dengan 0. Maka di sini yn akan konvergen ke 0 dalam sebaran. Selanjutnya untuk menjawab bagian B, yaitu akan ditunjukkan apakah yn akan konvergen dalam peluang ke 0. Pada bagian A telah diperoleh bahwa fungsi sebaran dari yn adalah sama dengan 0 jika y lebih kecil 0 dan 1 dikurangi 1 minus y pangkat n jika y di antara 0, 1, dan nilainya 1 jika y lebih besar sama dengan 1. Yn adalah berubah acak kontinu, maka untuk menunjukkan yn konvergen dalam peluang ke 0 perlu ditunjukkan dari limit dari
peluang harga mutlak YN lebih besar epsilon sama dengan 0 untuk semua epsilon lebih besar 0. Karena nilai dari YN ini lebih besar 0, maka cukup ditunjukkan bahwa peluang limit dari peluang YN lebih besar sama dengan epsilon sama dengan 0 untuk semua epsilon lebih besar 0. Untuk epsilon yang berada di antara 0, 1 diperoleh peluang YN lebih besar sama dengan epsilon sama dengan 1 dikurangi peluang YN lebih kecil epsilon, dan karena YN ini kontinu, ini juga sama dengan 1 minus peluang YN lebih kecil sama dengan epsilon, atau ini sama dengan 1 dikurangi fungsi sebaran YN untuk nilai epsilon sama dengan dimasukkan ke fungsi sebarannya diperoleh 1 minus E pangkat N. Maka limit dari peluang harga mutlak YN lebih besar sama dengan epsilon sama dengan limit dari 1 min epsilon pangkat N, dan nilainya akan sama dengan 0 untuk semua epsilon yang berada di antara 0, 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa YN akan konvergen dalam peluang ke 0. Berikut diberikan kriteria alternatif untuk konvergensi dalam sebaran. Misalkan diketahui sekuen peubah acak xn dengan n lebih besar sama dengan 1 dan peubah acak x, maka sekuens xn dikatakan konvergen dalam sebaran terhadap x jika dan hanya jika limit dari nilai harapan gxn sama dengan nilai harapan gx untuk setiap fungsi kontinu g dan memenuhi bahwa nilai harapan gxn ini berhingga. Apabila gx-nya ini dipilih E pangkat tx, maka akan diperoleh fungsi pembangkit momen. Sehingga jika xn ini konvergen dalam sebaran terhadap x, maka limit dari fungsi pembangkit momen xn akan sama dengan fungsi pembangkit momen dari x. Misalkan fungsi sebaran dari sekuens xn yaitu f1x, f2x dan seterusnya, dan fungsi sebaran dari x adalah fx yang fungsi sebarannya ini ditentukan dari fungsi pembangkit momen m1x, m2x, sedangkan untuk x ditentukan dari momen x. Sehingga di sini terdapat ekivalensi konvergen dalam sebaran dengan fungsi pembangkit momen. Perhatikan teorema 3. Jika limit dari fungsi pembangkit momen xn sama dengan fungsi pembangkit momen x untuk setiap t sama dengan 0, maka fungsi sebaran padanya fn akan konvergen ke f. Berikut diberikan ilustrasi untuk menentukan konvergen dalam sebaran menggunakan fungsi pembangkit momen. Misalkan diketahui peubah acak x1 sampai xn merupakan contoh acak berukuran n dari fungsi kepekatan peluang fx sama dengan E pangkat minus x dikurangi theta jika x di antara theta sampai tak hingga dan 0 untuk x lainnya. Misalkan x1 ini merupakan minimum dari x1 sampai xn dan zn sama dengan n dari x kurung 1 dikurangi theta. Tentukan fungsi kepekatan peluang dan fungsi pembangkit momen untuk statistik tataan yang ke-1 atau minimum. Kemudian yang B, tentukan fungsi pembangkit momen dari Zn. Yang C, apakah Zn ini akan konvergen dalam sebaran? Jika benar, tentukan sebaran limitnya. Pertama, ditentukan dulu fungsi kepekatan peluang untuk statistik tataan X1, yaitu sama dengan N E pangkat minus N kalikan X minus theta jika X di antara theta sampai tak hingga dan 0 untuk lainnya.
Maka fungsi pembangkit momen untuk statistik tataan pertama ini adalah sama dengan N dikalikan E pangkat T pangkat theta dibagi dengan N minus T, untuk T tentunya lebih kecil dari N. Kemudian menentukan fungsi pembangkit momen dari Zn, yaitu sama dengan nilai harapan dari E pangkat T dikalikan Z-nya, yaitu N, kali kurung statistik tataan ke-1 dikurangi theta. Dan ini bila diselesaikan dengan ekspektasi, ini diperoleh fungsi pembangkit momen Zn adalah 1/1 minus T. Kemudian karena limit dari fungsi pembangkit momen Zn untuk n minus theta hingga ini sama dengan 1/1 min T, dan ini merupakan fungsi pembangkit momen dari sebaran eksponensial dengan lambda sama dengan 1, maka sesuai teorema 3, maka Zn ini konvergen dalam sebaran ke sebaran eksponensial dengan lambda sama dengan 1. Berikut teorema keempat yang dinamai sesuai penemunya, yaitu teorema Schatzky. Misalkan di sini Z1, Z2 dan seterusnya, dan W1, W2 dan seterusnya ini merupakan suatu sequence berubah acak, dan misalkan C merupakan suatu konstanta. Kemudian diketahui bahwa Zn ini konvergen dalam sebaran ke Z dan Wn konvergen dalam peluang ke C. Maka yang pertama, sequence dari Zn plus Wn akan konvergen dalam sebaran ke Z plus C. Kemudian sequence dari Zn kalikan Wn akan konvergen dalam sebaran ke Cz, dan bila C tidak sama dengan 0, maka sequence Zn per Wn akan konvergen ke dalam sebaran ke Z dibagi C. Berikut diberikan beberapa latihan untuk konvergensi dalam sebaran dan dalam peluang. Selamat berlatih. Selamat belajar dan berlatih, semoga sukses. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.